Alhamdulillah, Alhamdulillahi bina'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi wa rahmatihi tatanazzal khairat wal barakat wa bitaufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa astaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa selalu meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala ridhonya, rahmatnya, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, fi taatillah, dapat berjumpa di bulan Rajab, di akhir bulan Rajab, Jumat terakhir bulan Rajab ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap menjelang pemilu kita mendengar kata golput atau golongan putih, yaitu mereka yang tidak memberikan suaranya pada pemilihan umum. Siang ini saya akan menjadikan golput sebagai topik khutbah, tapi bukan golput seperti itu, tetapi golput akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari kebangkitan nanti secara garis besar manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu golongan putih golput atau golongan hitam golhid. Kedua golongan tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 106-107. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhukul azaba bima kuntum takfurun wa ammal ladzina yaddas wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri-seri, wajahnya senantiasa cerah, wajahnya bahagia, dan ada pula muka yang hitam sekuram, hitam kelam, bermuram durja dan lain sebagainya. Adapun orang-orang yang hitam muram atau mukanya tidak berseri-seri adalah mereka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah adab disebabkan kafiranmu itu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan yang setimpal dari apa yang telah dikerjakannya. Ketika hidup di dunia hanya mencari kepuasan dan kenikmatan duniawi belaka. Kita hidup di dunianya senantiasa berfoya-foya, tidak pernah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru larangannya dikerjakannya, perintahnya dilanggarnya. Inilah orang-orang yang wajahnya hitam kelam, termasuk golongan hitam yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah datang ke masjid,
tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah, tidak pernah mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah memberikan jawaban, rasakanlah adab disebabkan kekafiran. Wa ammal ladzina byaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Yang artinya bahwa sesungguhnya orang-orang yang putih berseri mukanya, yang putih bersih wajahnya, yang wajahnya senantiasa bergembira ria, penuh dengan senyuman, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mereka kekal di dalamnya karena senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah dikerjakannya, apapun yang dilanggarnya, yang dilarangnya ditinggalkannya. Itulah orang-orang yang golongan putih yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah yang termasuk golongan putih itu? Salah satu di antaranya adalah hamba-hamba Allah yang memuliakannya di bulan Rajab ini, wabil khusus di akhir bulan Rajab, di saat khutbah kedua antara khutbah pertama dan kedua berlangsung, senantiasa membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, dibaca sebanyak 35 kali. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah urusannya. Insya Allah akan dijamin oleh Allah kebahagiaannya. Insya Allah akan diberikan rezeki yang berlipat ganda, barokah daripada amalan ibadah di bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semuanya adalah yang disampaikan oleh seorang Habib yang bernama Habib Abdullah As-Satiri. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Al-Habib Salim bin Abdullah As-Satiri. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Termasuk di antara orang-orang golongan putih adalah orang yang wafatnya membawa banyak kebajikan melebihi dosa-dosanya, atau wafat tanpa membawa dosa. Bukan karena ia tidak pernah melakukan dosa, sebab tidak ada manusia yang tidak berdosa, melainkan telah terampuni dosa-dosanya sebelum wafatnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun yang termasuk golongan hitam adalah mereka yang ingkar kepada Allah. Mereka menghadap dengan setumpuk dosa yang belum terampuni sebelum wafatnya. Kepada mereka yang golput, Allah memberikan ucapan selamat melalui para malaikat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim, salamun qawlan mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang, karena memiliki wajah yang putih berseri mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kepada golongan hitam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk menjauhi dari golongan putih. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada mereka orang-orang kafir, berpisahlah kamu, jauhkanlah dirimu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat, wahai orang-orang yang melampaui batas di muka bumi Allah ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara golongan putih itu ada sekelompok orang yang sangat istimewa. Mereka memancarkan cahaya yang menyinari sekelilingnya. Mereka adalah orang yang selalu berwudu dan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu'i. Qala Abu Hurairah, famin istata'a minkum ayutila hurratahu falyaf'al. Sungguh umatku akan bangkit pada hari kiamat dengan wajah bersinar, dengan wajah yang bersinar dan terang benderang, karena pengaruh wudu, bekasnya wudu, barokahnya wudu.
Lalu Abu Hurairah kemudian memberikan pesan, siapa yang bisa meluaskan cahayanya maka lakukanlah. Yang maksudnya adalah siapa yang ingin wajahnya bercahaya, wajahnya berseri-seri, maka lakukan wudu dengan sempurna. Karena dengan wudunya terjagalah lisannya. Karena dengan wudu yang sempurna terjagalah matanya. Karena dengan wudu yang sempurna telah terjagalah telinganya. Karena dengan wudu yang sempurna terjagalah akal pikirannya. Karena dengan wudu yang sempurna terjagalah hatinya dan sekujur tubuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa wudhu dan sujud menjadi manusia yang berwajah putih pada hari kiamat? Sebab wudhu adalah ritual introspeksi dan pertobatan. Semua anggota badan kita basuh atau kita usap dalam wudhu adalah anggota badan yang seringkali menjadi sumber dosa. Banyak maksiat yang bersumber dari mata, lidah kita, pikiran jahat kita. Rencana maksiat dan berbuat buruk sangka sesama muslim seringkali bersarang dalam kepala kita semuanya. Demikian juga dosa yang bersumber dari telinga, langkah kaki kita. Sedangkan sujud adalah simbol ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan simbol kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga wudhu dan sujud kita serta semua ibadah kita, istighfar kita, khususnya di bulan Rajab ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diputihkan oleh Allah wajah kita di akhirat nanti, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mudah mengenali kita sebagai pengikutnya dan memanggil kita dalam barisan dan benderanya menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.